Rosak bahasa Melayu. Indo bukan Melayu sempurna dik, it's bastardised Malay, bahasa Melayu yang sudah dirombak. Selain Indonesia, negara maritim sea lain struktur Melayu paling ikut yang asli. Video ibu guru sekolah dasar di negeri Malaides, yang menegur keras muridnya karena menggunakan kosakata bahasa Indonesia dalam lembar jawaban, masih viral di media sosial negeri Malaides. Sehingga sampai dibahas oleh salah satu siaran radio negeri Malaides. Kataan yang cikgu jumpa, merencanakan, berencana, rumah sakit. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Entah budak-budak zaman sekarang tengah guna bahasa tu, itu bahasa Melayu kita sendiri. Contoh macam tadi perkataan teman tu. Teman itu, ya cikgu tadi dah sebut, wujud dalam kamus dewan. Memang ada. Dan memang kita guna teman seperjuangan, kita tak guna kawan seperjuangan. Mungkin penggunaan konteks dia tu berbeza lah, sehinggalah cikgu tu nak menanda, dia rasa konteks ini dia dah bunyi Indonesia. Jadi betul, saya setuju dengan apa yang cikgu tu sampaikan. Dan berkenaan penggunaan bahasa Indonesia ni mungkin atas dasar negara juga, kerana orang tanya kepada kita, boleh tak kita nak jadi macam Indonesia yang semua akan terus bercakap bahasa Indonesia? Jawapan dia tak boleh. Kita takkan boleh buat rakyat kita semua ni bercakap bahasa Melayu. Saya cakap memang tak boleh. Sebab negara kita dibina atas dasar integrasi. Indonesia dibina atas dasar asimilasi. Bermakna siapa yang bukan orang Indonesia, kan, yang tak boleh bercakap bahasa Indonesia, mereka dipaksa. Sebab itu kalau kita lihat muka Jawa, tapi nama Cina. Nama Cina. Tapi kalau kita di Malaysia integrasi, kamu boleh terus amalkan apa fahaman kamu, kamu boleh terus bercakap dalam bahasa kamu. Kerana itu kita ada perbezaan itu, dan itulah pandangan saya. Dalam siaran tersebut, pembawa acara menarasikan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di negara Indonesia karena adanya paksaan. Sungguh pemahaman yang sangat rendah sekali. Karena penggunaan bahasa Indonesia bagi setiap warga Indonesia adalah sebagai kewajiban, bukan paksaan. Jika ada warga asing yang datang ke Indonesia, kami pun tidak memaksa untuk bisa berbahasa Indonesia. Hanya saja, jika mereka datang ke Indonesia dan bisa menggunakan bahasa Indonesia, akan mempermudah kehadiran mereka di Indonesia untuk berkomunikasi dengan warga Indonesia. Karena seluruh masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, jika bertemu dengan orang-orang yang bukan dari suku asalnya. Karena setiap daerah atau setiap suku, memiliki bahasa yang berbeda-beda, hanya dengan bahasa Indonesia lah kami dapat berkomunikasi sesama masyarakat Indonesia. Yakin nggak dipaksa untuk berbahasa Indonesia? Yakin. Karena kewajiban dan dipaksa itu adalah dua hal yang berbeda, benar? Berkewajiban untuk berbahasa Indonesia sembari menikmati hak-hak menjadi warga negara Indonesia itu adalah hal yang adil, benar? Masa mau menikmati hak menjadi warga negara Indonesia aja, tapi nggak mau menjalankan kewajibannya? Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Video ibu guru Malaides yang viral itu, masih banyak menuai komentar dari warganet negeri Malaides, dan satu persatu orang tua di negeri Malaides mulai curhat, kalau anak-anaknya juga melakukan hal yang sama, yaitu kerap kali berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Mara lagi cikgu, anak saya pun cakap ada bahasa belah sana, geramnya. Anak saya offer makanan mainan sambil cakap, embak mau. Ya, betul sis. Anak saya 5 tahun pun cakap bahasa Indo, geram saya. Selalu saya marah dia dari cakap Indo baik cakap English or Cina je. Rosak bahasa Melayu. Indo bukan Melayu sempurna dik, it's bastardised Malay, bahasa Melayu yang sudah dirombak. Selain Indonesia, negara maritim sea lain struktur Melayu paling ikut yang asli. Dekat pra, saya tunjuk lobak merah, bila saya tanya semua jerit wartil. Marah cikgu pra, naik geram dia. Budak sekolah rendah sekarang terlalu taksub dengan bahasa Indo. Cikgu tu cakap tak salah. Belum lagi bila mereka berbual sesama mereka,
Aduh pedih telinga dengar. Ya weh, adik-adik aku borak pun guna bahasa Indonesia, sebab banyak sangat tengok YouTube Indonesia. Ingatkan saya je yang stres, sebab budak-budak sekarang terlalu pandai bahasa Indonesia dari bahasa Malaysia. Budak-budak sekarang ramai cakap Indonesia. Tolonglah mak-mak pantau anak-anak tengok YouTube tu. Budak pera saya cakap Indonesia kat sekolah. Ingatkan mak atau ayah dia orang sana, tapi mak ayah orang Malaysia. Cikgu ajar itik, dia panggil bebek. Cikgu ajar tembikai, dia panggil semangka. Alah, pening dengar duk bersembang dengan kawan cakap Indo. Dan sebelumnya juga pernah viral sebuah video warganet negeri Malaides, yang membuat lelucon antara bahasa Indonesia dengan bahasa Malaides. Dan mentertawakan kosakata bahasa Indonesia. English hospital, Malaysia hospital, Indonesia rumah sakit. Baru ku tahu rumah itu sakit. English principal, Malaysia pengetua, Indonesia kepala sekolah. English grandpa, Malaysia atuk, Indonesia apa? Apa? Kakek. Ini paling lawa. English bicycle, Malaysia basikal, Indonesia sempina. Bahasa yang ia rasa lucu itu, hasilnya justru malah digemari oleh anak-anak negeri Malaides. Hal tersebut kini telah menjadi fenomena tersendiri di negeri Malaides. Ibu memang tak bawa pun. Kata mau belanja es krim. Kenapa cakap bahasa Indonesia ni? Cakap bahasa Malaysia je. Tapi cakap bahasa Indonesia. Habis maknya orang Malaysia, bapaknya orang Malaysia. Kenapa tiba-tiba anaknya orang Indonesia? Bahasa Indonesia. Alah sayang. Ternyata, ini alasan kenapa banyak orang Malaysia suka pakai bahasa Indonesia. Halo, ketemu lagi dengan saya seperti biasa perjalanan ke kantor pagi ini. Jadi sekarang lagi ramai di negara tetangga kita, Malaysia. Anak-anak mudanya lebih senang menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya kita sama-sama basicnya bahasa Melayu, tapi mereka lebih senang menggunakan logat atau gaya bahasa Indonesia. Karena faktornya mungkin pertama melihat dari konten-konten di IG maupun di TikTok atau media sosial lainnya. Ini yang membuat petinggi-petinggi di Malaysia cukup meradang ya, mereka cukup marah. Yang kedua mungkin bahasa Indonesia jauh lebih kaya ya. Kosakatanya, perbendaharanya lebih banyak. Kenapa bahasa Indonesia lebih banyak? Padahal kita sama-sama menggunakan basic bahasa Melayu. Bahasa Indonesia, bahasa negara kita, bahasa nasional kita memilih bahasa Melayu basicnya karena tidak ada kasta. Kita tahu pada saat dulu penduduk kita banyak di Jawa, tapi bahasa Jawa itu sulit digunakan karena pakai kasta, ada yang sampai 3-4 tingkat. Jadi berbicara dengan yang lebih muda beda, dengan yang setara beda, yang lebih tua beda, sehingga menyulitkan. Akhirnya dipilihlah bahasa Melayu sebagai basic bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi kesininya lebih diperkaya lagi, jadi banyak sekali bahasa-bahasa serapan, baik dari bahasa Arab, karena kita juga pernah banyak orang Arab, dari bahasa Cina, dari bahasa Portugis, dari bahasa Inggris, dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Jawa. Saya pernah ketemu dengan orang Malaysia, dia bilang bahwa kalau bahasa Melayu sangat sulit sekali mereka membuat naskah formal, naskah resmi, naskah ilmiah menggunakan bahasa Melayu karena sangat sedikit. Jadi mereka banyak memilih menggunakan bahasa Inggris. Nah, kembali lagi tadi bahasa Indonesia karena kaya sekali, banyak diserap bahasa-bahasa asing yang dijadikan bahasa Indonesia. Dirubah sedikit kata-kata, susunan katanya menyesuaikan dengan pengucapan. Seperti paling gampang akun menjadi A, huruf A, K, U, dan N. Kemudian konten huruf K, O, N, T, E, dan N. Jadi bukan konten seperti dalam bahasa Inggris. Nah, ini tentunya memperkaya bahasa Indonesia. Yang paling gampang kalau kita tahu influencer. Influencer itu bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia sudah ada loh. Pemengaruh. Kata dasarnya pengaruh, kemudian dikasih himpunan jadi pemengaruh. Jadi sebenarnya banyak sekali. Terus juga server.
server itu kan bahasa Indonesianya ada, namanya peladen. Kata dasarnya adalah laden. Laden itu dari bahasa Jawa, melayani. Dan itulah yang membuat akhirnya kenapa bahasa Indonesia itu lebih kaya dibanding dengan bahasa Melayu. Jadi cintailah bahasa Indonesia. Silakan mau komen, terima kasih. Kemudian ada juga komentar yang merasa seakan-akan bahasa Melayu yang ada di negaranya, merupakan bahasa Melayu yang lebih murni dan sempurna. Sungguh suatu pemikiran yang amat sangat konyol dan menggelikan, yang pantas untuk kita tertawakan. Karena pada kenyataannya dalam percakapan mereka, bahasa Melayu yang mereka bangga-banggakan itu, malah dicampur adukan dengan bahasa Inggris, yang dikenal sebagai bahasa rojak. Dan kalau dikatakan murni, justru bahasa Melayu yang ada di Indonesia lah yang masih murni, yang penuturnya dari warga Indonesia yang beretnis Melayu, di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Tapi pemikiran konyol dan menggelikan tersebut harap dimaklumi, karena nanti jika kita bicara tentang bahasa, maka nantinya mereka akan lari keluar jalur, menuju ke persoalan ekonomi, IQ, dan hal-hal yang di luar konteks pembicaraan, dan itulah yang dinamakan dengan Denial Syndrome. Akan tetapi, suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa bahasa itu bersifat dinamis, atau berkembang, di mana bahasa dapat terus berubah seiring berjalannya waktu, mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan penggunanya. Perubahan bahasa bisa berupa penambahan kosakata baru, perubahan makna kata, atau pergeseran penggunaan bahasa dalam berbagai konteks. Sehingga ketika ia berkembang ke suatu wilayah, dapat dikatakan adalah sesuatu hal yang lumrah. Tinggal bagaimana sekarang orang-orang di dalam wilayah tersebut melestarikan bahasa aslinya agar tidak punah. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.